Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Ramlan dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang manajer, manajemen, dan perkembangannya. Manajer yaitu setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer diklasifikasikan menjadi dua, yaitu menurut tingkatannya dan menurut tanggung jawab dalam organisasi. Menurut tingkatannya ada top manager atau bisa disebut manajer puncak yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Contohnya direktur, presiden, kepala, dan sebagainya. Ada juga middle manager atau kita bisa sebut manajer menengah, yaitu membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya juga. Contohnya kepala seksi, kepala bagian, dan sebagainya. Yang ketiga ada low manager atau manajer bawah, yaitu yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Contoh mandor, pengawas lapangan, dan sebagainya. Manajer fungsional dan umum. Ada manajer fungsional, yaitu yang mempunyai tanggung jawab hanya satu kegiatan organisasi produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Manajer umum yaitu mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan divisi operasi yang mencangkup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Terus, apa yang dilakukan manajer? Manajer bekerja dengan orang lain dan melalui orang lain. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Ada juga di sini perkembangan teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu aliran klasik. Yang pertama, ada kelompok manajemen ilmiah. Tokohnya antara lain Robert Owen. Dia menekankan pentingnya umur manusia dalam produksi, perbaikan dalam kondisi kerja. Melalui perbaikan kondisi karyawan akan menaikkan produksi dan keuntungan. Ada juga investasi paling menguntungkan, yaitu pada karyawan, atau bisa disebut vital machines. Terus, menurut Charles Babbage dari Inggris, menekankan pentingnya pembagian kerja melalui spesialisasi. Setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan sesuai operasi pabrik. Mengembangkan program-program permainan, menganjurkan kerjasama yang saling menguntungkan, merencanakan skema pembagian keuntungan. Nah, di sini ada teori organisasi klasik. Kelompok teori organisasi, tokohnya yaitu ada Henry Fayol. Fayol membagi operasi perusahaan menjadi kegiatan yang semuanya saling tergantung satu dengan yang lain. Kedua, ada aliran hubungan manusiawi atau bisa disebut neoklasik. Tokohnya yaitu Elton Mayo. Dia mengutarakan yaitu untuk menciptakan hubungan manusia yang baik, manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti apa yang mereka lakukan, faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka mau bekerja. Yang ketiga, ada aliran manajemen modern. Prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat,
Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan yang harus sesuai situasi motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Terus, kelebihan aliran manajemen modern yaitu memenuhi kebutuhan secara menyeluruh, lebih dinamis, lebih banyak variabel yang dipertimbangkan. Perpaduan antara teori klasik dan neoklasik dengan konsep yang lebih maju dibandingkan teori sebelumnya. Nah, manajemen modern itu berkembang menjadi dua jalur yang berbeda yaitu pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang disebut sebagai perilaku organisasi dan pengembangan dari manajemen ilmiah yang disebut sebagai aliran kuantitatif. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.